gara-gara Pak Api ini masuk Iya. ke politik. Iya. Nggak diurus ini baik-baik. Santai Moko. Are you ready? Alright, brother. Time is yours. Andi Muhammad Ikhlas, Kak Iko. Mantap. Mantap. Akhirnya Bisa main ke sini. Terima kasih. saya makasih banyak Kak Iko. Saya juga. Saya tahu sekali kesibukan ada Mana luar sibuk biasa. saya atau kita? Tidak ada orang yang tidak sibuk kayaknya. Iya. Semuanya sibuk. Masih punya energi. Masih punya energi luar biasa. Kak Iko Mainkan. sehat jika ini Kak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Di. Alhamdulillah. Iya. Setelah masih sehat, kemarin alhamdulillah. aktivitas yang cukup padat ya. Iya. Karena Kak Iko saya undang ke sini karena pertama satu soal olahraga Iya. yang berhubungan dengan klub kebanggaan kita. PSM pasti. PSM Makassar. Tidak jalan lain Gak? Walaupun kemarin juga sempat kita berinteraksi dengan Kak Iko ini soal politik. Politik. Tapi sudah Mila lewat Sudah, gitu. Lewat Mila. Tahun lalu kan itu. Tahun lalu sudah lewat lah. Kita Walaupun sempat kita mau sama-sama tapi akhirnya beda pilihan. beda pilihan, tidak masalah. Biasa terjadi. Biasa. No baper. No baper. Asik. Ada baper. Kak Iko, Yeah. ini kan saya banyak sekali dapat DM dari anak-anak Kak, Yeah. supporter, netizen. Kak, mana konten tak soal PSM? Saya. Saya Kak, ke saya. Oh, kita. Ke saya Saya Kak. kira saya. Mana suaramu Jal tentang PSM Makassar yang Yeah. dikasih begini sekali? Yeah. Kak, ini stadion apa gini-gini? Saya bilang, weh saya ini kasihan juga memiliki keresahan yang sama dengan kamu orang semua ini. Yeah. Masalahnya saya tidak tahu bagaimana sebenarnya di dalam, Betul. terutama yang berhubungan dengan manajemen. Betul. And I think Kak Iko adalah orang yang sangat tepat menurutku karena Dan- berteman jika kata jadi Ndak Tonji juga, bukan dia juga orang paling tepat gitu kan. Kak kondisi PSM terupdate ini Kak. Ya. Oke, jadi yang paling update kita sudah latihan, alhamdulillah. Alhamdulillah, yes. Setelah kita juga di manajemen ini merasakan sama Ji semuanya, teman-teman juga di luar, supporter, netizen dan lain-lain yang selalu mempertanyakan kapan ini kenapa kan terlalu banyak kenapa ya di luar. Artinya memang itu keresahan Ji sebenarnya, kecintaan, bentuk kecintaan. Cuman kan orang bentuk kecintaannya beda-beda. Beda-beda. Makin keras kecintaannya biasanya mereka makin sayang. Wih. Itu Ji. Dan Tidak mau lepas gitu kan. Jadi membenturkan terus. Tapi itu kan bahaya kalau ada kepentingan. Bukannya kepentingan dari mereka, dari orang lain. Gitu. Oke. Karena PSM ini kan seksi. Seksi itu Seksi PSM. sekali nih PSM gitu. Jadi siapapun orang yang ada di PSM, mau itu manajemen, mau itu pemain ataupun di apa namanya staff dan kru yang lain, itu ada di tempat yang sangat seksi. Masalahnya gampang digoyang, gampang digedor. Oke. Tapi kalau prestasinya bagus, gampang disayang-sayang. Gitu. Jadi seksi ini PSM ini. Utamanya untuk Makassar karena kan ini satu-satunya klub profesional yang bisa kita banggakan. Sulawesi pun ya, cuman satu PSM. Jadi memang akhirnya kita juga kemarin resah juga banyak sekali pertanyaan-pertanyaan, ada yang terlalu keras lah dan lain-lain. Tapi kita anggap itu bahwa itu bentuk kecintaan Ji kan. Setiap orang punya pandangan dan sudut pandang beda-beda tentang kenapa ini kenapa. Kalau kita ya pantau-pantau saja lah gitu. Akhirnya kemudian banyak pemain yang lepas ini Kak Iko. Iya. Dan kita dengar berita yang menurut saya kalau secara pribadi Kakak sangat malu sebenarnya. Karena kita diberikan sanksi. Detailnya mungkin Kakak Iko yang lebih tahu. Sanksi dari FIFA karena tidak membayar gaji pemain. Saya tidak mau berprasangka lain Kak. Saya mau dengar dari Kakak Iko langsung. Begini. Perwakilan manajemen. PSM itu adalah organisasi yang berbentuk perusahaan profit. Karena PSM itu kan perusahaan. Perusahaan itu ada manajemennya, ada neracanya, ada dan lain-lain gitu kan. Jadi ini perusahaan, murni perusahaan. Cuman kebetulan PSM ini dulunya milik dari masyarakat. Ya kan dibeli dari Pemkot ya, ini PSM ini dibeli oleh Bosowa dan dibentuk tim profesional. Nah, sebagai perusahaan ada yang namanya rugi, ada yang namanya untung. Jadi sebagai perusahaan juga PSM ini bisa untung bisa rugi. Ruginya bisa banyak, bisa sedikit. Untungnya bisa banyak, bisa sedikit. Nah, PSM itu adalah klub profesional yang mendapatkan pemasukan dari sponsor dan tiket pertandingan, merchandise dan lain-lain hal yang berhubungan dengan image. Ya. Jadi pada saat itu tidak mencukupi, maka PSM sebagai klub pro pasti rugi. Jadi kerugian PSM itu saya tidak
detailnya itu saya tidak bisa sebutkan, tapi memang setahun terakhir mana ada klub bola tidak rugi. Gara-gara COVID. Seluruh dunia, Barcelona aja rugi. Berarti kita salahkan COVID ini kayak saya tidak salahkan, ini kondisi. Bahaya, saya juga mantan mas penyintas kayak gitu. Betul. Jadi terasa sekali. Memang semuanya. Jadi bukan cuma PSM, semua klub juga menderita. Iya. Cuman ibaratnya kalau teman-teman di manajemen bilang kayak gini, kita jadi naik arisan. Terbuka gitu lah, terbuka lebar, dan kita jadi bulan-bulanan. Bukan cuma netizen, bukan cuma supporter yang sebenarnya sayang kepada PSM gitu kan. Kayak saya saja gitu sebagai orang dalam, kalau saya dengar orang yang memaki-maki, marah Kak juga pasti. Apalagi teman-teman supporter dimaki-maki sama supporter lain mungkin ya, marah. Jadinya mereka mempertanyakan, kenapa begini? Karena kan mereka tidak punya data. Dan ini PSM ini perusahaan swasta. Apa kebiasaan maki-makinya netizen itu? Enggak tahu Tommy juga, karena terlalu banyak gitu. Jadi memang benar gitu. PSM ini selain seksi adalah kebanggaan. Jadi kalau yang dia kasih prestasi, orang wah, mantap gitu. Bangga kutung gitu. Iya. Tapi pada saat yang ditunjukkan PSM adalah bukan prestasi, ini orang marah. Jadinya kan marah gitu. Kenapa ini begini? Kenapa kayak begitu? Ini manajemennya tidak beres dan lain-lain. Kembali lagi PSM itu perusahaan. Gitu. Iya. Jadi bisa untung bisa rugi. Nah, mungkin tidak semua orang paham bahwa pendapatannya PSM dari mana. Sponsor, tiket masuk, merchandise, jersey dan lain-lain yang berhubungan dengan penjualan image PSM di luar gitu. Jadi kalau tidak ada itu, dapat uang dari mana? Betul, apalagi kondisi COVID, tidak ada kompetisi. Iya, tidak ada kompetisi. Rasanya. Sedangkan kita pun berkompetisi PSM dengan kondisi stadion yang penontonnya tidak memadai tanda kutip untuk sekelas PSM ya, PSM. Kan kita stadionnya kemarin cuma 11.000 sudah full, 12.000 full. Tapi kalau yang main Persija, Persib 20.000 orang duduk di situ. Betul. Itu sudah luar biasa gitu. Tapi itu pun tidak bisa menutupi semuanya. Karena PSM itu selain seksi ini tim mahal PSM ini, pemain bintang. Ya kan? Jadi berapa sih idealnya, Kak? Apa itu? Maksudnya kan kalau mungkin Kak Iko tidak elok lah menceritakan dapurnya PSM. Tapi paling tidak dalam setahun misalnya atau dalam sebulan PSM harus mengeluarkan budget berapa sebenarnya? Pemain. Saya gini kalkulasi sendiri ya. Kalkulasi sendiri. Setahun itu bisa sampai kurang lebih nih, kurang lebih 60 M. Iya. Saya juga kalkulasi sendiri karena saya tidak pernah minta datanya juga. 60 M itu kayak yang harus dikeluarkan. Iya. Jadi kalau bayangkan ya, kalau kita lihat di luar gaji kontraknya, pluim seumpamanya dan lain-lain, ya tambah-tambah maki sendiri. Betul. Gitu kan, teman-teman supporter bisa nanya langsung ke pemain kan. Tapi berapa kira-kira, kan wartawan pasti bisa nanya kan. Kalau mereka kumpul belum kalau away. Home juga kita bayar macam-macam kan, semuanya dibayar sama PSM. Jadi kalau ada yang tertunggak dan lain-lain itu wajar saya rasa. Wajar di perusahaan mana yang tidak goyang gara-gara pandemi. Betul. Itu. Jadi itu sebenarnya yang saya pun juga minta bahwa teman-teman supporter dan siapapun itu bisa memaklumi. Kalau ada kejadian seperti kemarin itu tidak sama sekali ada unsur bahwa kita mau melalaikan itu. Berarti dalam hal ini manajemen tidak lalai dalam mengurus PSM. Tidak lalai karena terbukti sampai sekarang kita bertanggung jawab. Kalau lalai itu kan ditinggal banyak kan kejadian klub-klub lain begitu. Ada yang ditinggal? Ada. Ditinggal pemiliknya. Ada. Sebagai klub pro, kalau semuanya saya pemodalin, saya punya uang banyak. Saya beli klub profesional. Mau saya beli yang dari divisi bawah terus saya ganti namanya, saya kan pasti mikir kapan balik uangku. Iya. Kalau saya pemilik ya, kapan ini bisnis gitu. Bisnis yang dikelola oleh klub bola. Sama jadi Barca juga, Real Madrid juga begitu. Jadi kan ada hitung-hitungannya segala macam. Nah, jadi saya pun pernah bertanya ke Pak Api seperti begini. Pak Api ini CEO PSM Makassar. Saya tanya begini, berapa kok keluar gaji setiap bulan? Apa dia bilang? Santai moko. Yang penting orang senang nonton PSM.
sebegitu singkat dia bicara. Itu statement dari Pak Api. Iya, jalan santai mau jam aku pikir. Artinya apa? Beban itu kan ada sama dia dan orang-orang di atas. Jadi saya langsung berposisi seperti ini. Saya support misalnya deh. Gitu. Kebetulan saya di dalam ya saya support dengan pekerjaan. Betul. Begitu. Jadi kalau ada gonjang-ganjing, saya kadang komunikasi dengan teman-teman yang lain, MO utamanya ya, media officer, bagaimana gini-gini. Ya sudah kita diamkan saja. Karena kalau kita yang kasih panas gini, orang dalam kasih panas selesai. Karena itu kan siapapun yang dalam manajemen kalau berstatement keluar itu jadi statement resmi. Bukan cuma dari MO. Kenapa sih orang bilang dia manajer tim, dia ini jadi statement resmi. Jadi kalau salah bicara sedikit fatal. Makanya bukan kita pelit informasi. Ya sebaiknya memang kita bersifat defense. Betul. Gitu. Untuk meredam dulu lah. Tapi dengan adanya latihan PSM, terus kemarin Patrick Wanggai juga datang dan lain-lain, saya rasa sedikit inilah. Mudah-mudahan sedikit meredam itu yang namanya kegelisahannya orang-orang. Betul. Bahwa tim kita masih ada dan harus kita dukung terus. Tapi kemudian kan banyak sekali juga berseliweran ini Kak Iko. Itu di berbagai konten saya di YouTube yang tidak ada hubungannya dengan PSM, orang komen soal PSM. Salah satunya yang sering banyak nanti saya perlihatkan Kak Iko. Nanti juga boleh saya tampilkan di ini. Itu tolong Kak, harus bertanggung jawab, hadirkan Pak Api. Hadirkan Pak Munafri Arifudin. Gara-gara beliau ini PSM disanksi. Siapa suruh kemarin ikut politik sehingga PSM tidak diurus dan sebagainya. Saya kan tahu betul, saya kenal Pak Api segala macam, berapa kali kolaborasi. Tapi kemudian kan saya juga tidak bisa menjawab. Saya coba mengusahakan kakak-kakak. Karena saya kan dekat sekali kan memang dengan netizenku. Hampir semua komen saya balas kakak. Nah, bagaimana itu Kakak Iko? Karena orang akhirnya menyalahkan PSM disanksi, mungkin COVID dilihat kan soalnya kan klub lain tidak ada sanksi, sama-sama aja kena COVID. Ini gara-gara Pak Api ini masuk ke politik, nggak diurus ini baik-baik. Api Munafri Arifudin out. Wih, ada tong di tagar ada kakak. Sebagai sekjen PSM, Anteka Manjo kakak. Kalau ternyata Pak Api out, siapa mau ganti? Jadi kira-kira yang mau berpikir bahwa cintaku ini PSM. Betul. Sepak bola hidupku gitu. Itu tadi yang saya bilang. Saya tanya langsung. Jangan santai moko. Nonton moko PSM. Urus, bantu urus ke PSM. Saya apa itu urus ke yang lain. Ya. Jadi kalau beliau dengan bapak di komisi di atas itu ada kan itu urusannya beliau. Nah, menghadirkan Pak Api untuk bertanggung jawab itu maksudnya ini. Begini, yang bisa menghadirkan Pak Api bertanggung jawab tentang PSM hanya rapat umum pemegang saham. Karena ini kan perusahaan, betul. Ya, itu yang bisa menghadirkan. Kalau meminta statement atau meminta Pak Api menjawab itu bisa saja, kapan saja bisa. Ya, teman-teman wartawan kan juga selalu bertanya. Kalau di pinggir lapangan pasti nanya, Pak ini ada begini, Pak ini ada, dan beliau jawab Beliau jawab Tapi itu yang tadi yang saya maksud, kegelisahan ini saking cintanya sama PSM. Saya juga mungkin kalau saya kan sebagai orang di dalam dan orang yang menjadi supporter sejak lama, saya kan juga khawatir sebenarnya. Saya khawatir sekali, apalagi kemarin ada sanksi dan lain-lain. Kalau dibilang khawatir, top me. Khawatirku. Kalau dibilang gelisah, paling tinggi gelisahku. Paling tinggi gelisah atau dibanding yang lain. Kenapa Api ini kan dengan saya teman lama. Gitu. Tapi saya selalu yakin bahwa yang dia lakukan itu untuk PSM. Makanya anak-anak gelar cinta tak bersyarat. Itu betul. Nah, makanya saya pernah jawab di salah satu akun Instagram dari fans. Saya bilang begini, masalah beliau berpolitik itu haknya beliau. Itu hak siapapun bisa. Kan tidak ada aturan melarang tidak ada. Om Rijal kan juga bisa jadi calon wali kota. Itu hak beliau, ya haknya, dan kita hormati. Saya sebagai sekretarisnya, saya sebagai sahabatnya, saya hormati.
Ya, padahal kan saya pernah bicara, mau betul juga jadi wali kota, mau maju gitu. Sebagai sahabat saya bicara, tapi sebagai orang yang menghormati hak beliau, saya akan bilang, siap, apa saya bantu Ki? Iya. Kan begitu, itu haknya beliau. Betul. Yang kedua, saya sebagai pribadi itu bisa bilang bahwa dia tidak pernah campurkan sepak bolanya dengan politiknya. Oh, seperti itu Kak? Iya. Seperti itu. Bisa dipertanggungjawabkan itu Kak? Karena saya ada di sana. Betul. Gitu. Waktu kemarin pun di ini ya tim ini kan saya kan bantu di situ. Cuman dia bilang apa waktu itu? Kan itu hari mau jalan liga. Iya. Bantu Kak di sini. Lepas gitu PSM dulu. Nggak pernah dicampur-campur. Jadi orang yang membantu beliau di PSM dan di kegiatan politiknya itu beda. Ya. Tidak ada sama sekali sangkut paut. Kalaupun ada ya, tapi tidak secara struktural. Oh, I see. Ya, jadi secara pribadi. Itu Ji. Dan tidak pernah dilibatkan pemain oleh beliau. Tidak pernah dilibatkan hal-hal yang lain yang sebenarnya bisa menjadi bumerang. Dia bilang, jangan kau pakai GPS mah. Iya. Jangan, saya tidak mau. Walaupun terlepas bahwa ada beberapa pemain juga yang mendukung ikut di kegiatannya Pak Api. Iya, itu kan saya juga terima videonya. Iya. Ya ini karena mereka mau membantu sama dengan saya. Murni kemauan pemain. Oke. Gitu. Nah, karena seandainya kalau dia minta kan pasti mau pemain. Itu kan cuman dia tidak pernah minta. Pemain untuk ini dan lain enggak pernah. Iya. Karena dia sadar betul ini harus dibedakan. Bahaya ini kalau dicampur. Bahaya sekali. Bahaya. Nah, yang sekarang Kak, kita tahu sekarang kegelisahannya anak-anak Kak. Tidak hanya lagi persoalan sanksi saja, tapi yang paling penting adalah salah satu simbol dari kebanggaan PSM Makassar. Kita bangga pada PSM Makassar adalah stadionnya. Yang kita tahu kemarin alhamdulillah sudah ada angin segar. Karena stadion PSM sudah dianggarkan dan sudah diurus berbagai macam persyaratannya, administrasinya dan sebagainya, dan itu ditangani oleh Pemprov. Walaupun kita tahu sempat kemarin antara kita bilang saja YOS dan Pemprov sempat ribut lah, bahkan terjadi pelemparan lah, apalah segala macam. Menurut saya itu kan miris sekali Kak melihatnya, sampai segitunya. Nah, urusan stadion ini. Betul. Ditambah yang kedua lagi nih Kak, stadion sudah rata dengan tanah, belum dibangun dan bahkan terancam untuk dibatalkan karena ketidaksesuaian antara Pemkot dan juga Pemprov. Terlepas kemudian ada kasus sebelumnya dan sebagainya, tetapi saya mau melihat dari sisi manajemen. Apa ini perasaannya kalau manajemen PSM Makassar? Nah, lihat ini pemerintahnya satu mau bangun stadion di lokasi di Stadion Matoangin sekarang, satu ada lagi mau pindahkan di Barombong, bahkan sempat lagi beredar bangun di Biringkan aja di Untia. Saya bilang bagaimana perasaan nasibnya ini manajemen. Betul. Dan kita juga sebagai masyarakat ini Pak, karena pernah saya dengar Pak Sakir Sabara bilang bahwa apa yang bisa kita banggakan di Sulawesi Selatan selain PSM? Sebutkan coba yang bisa kita banggakan di Sulsel selain PSM Makassar. Maka mungkin saya berkesimpulan Kakak Iko, pembangunan stadion adalah mutlak wajib ada dengan standar yang seperti era sekarang. Seperti yang kita lihat ini Kakak. Wali Kota Makassar tinjau ulang AMDAL lalu lintas Stadion Matoangin. Cantik sekali kurasa kalau begini stadionnya Kakak. Wih, mantap Ki. Mantap. Tapi tidak baku cocok lagi dengan unsur pemerintah tingkat 2 Kakak. Kak Iko? Apa kita tanyakan Kak? Yang saya tanyakan adalah bagaimana perasaannya manajemen melihat itu. Saya urut lagi kembali sejak ada ini ribut-ribut. Kami pun di manajemen sudah bersikap untuk tidak ikut campur di dalam itu, karena kalau kita ada di situ ada saja di situ macam-macam misalnya tanggapan orang. Kita tidak ikut di situ, tapi dalam semua kegiatan FGD-nya Pemprov terkait stadion kita diundang. Dilibatkan juga, diundang biar ditahu Kakak ya. Sebagai stakeholder ya. Jadi tapi stadion diratakan juga dan lain-lain itu saya pun juga pribadi tidak pernah ke sana, karena kan kita harus punya sikap. Ini bukan wilayah masalah stadion. Kalau ini stadion jadi, ini pun keluar gambarnya, maketnya, mantapnya di, alhamdulillah. Dan ini bukan stadion PSM, stadion yang diperuntukkan untuk siapa saja.
Tapi kembali lagi kalau Pak Sakir bilang apa yang kita banggakan di sini selain PSM, kalau PSM dapat privilege di sana, menurutku wajar sekali juga. Wajar dong. Sama seperti Persib di Bandung. 2 stadion itu kan ya oke lah. Arema, Jakarta malah. Betul. Dibangunkan stadion ya. Oleh Pemprov. Iya, stadion yang megah gitu kan. Nah, saya pernah baca malah itu juga bermasalah ternyata, tapi Pemprovnya bangun terus. Karena apa yang mereka lihat adalah Jakarta harus punya, dan kedua Persija harus main di situ. Jadi kalau Makassar, cocok misalnya seperti suaranya supporter, Makassar harus punya stadion. Ya. Kalau yang agak sedikit melenceng, PSM dibangun tidak, Makassar yang harus punya stadion. PSM harus juga punya stadion. Sebenarnya juga harus sebagai klub profesional, tapi saya rasa kalau di Indonesia mungkin baru Bali yang punya stadion sendiri ya. Baru Bali yang punya stadion sendiri. Setahu saya ya, yang tidak ada campur pemerintah di situ. Setahu saya itu Bali yang atau mungkin dia kontrak panjang gitu. Betul. PSM kan juga akan seperti itu. Maksudnya mau juga kalau ini stadion ada, ya kan tidak serta-merta PSM yang di situ tidak. Pasti duduk bersama dulu. Bagaimana PSM, bagaimana ini kan. PSM sebagai klub bola di Makassar, ya pasti mendapat privilege, itu hal yang lumrah. Semuanya bisa terjadi. Tapi ini kan stadion bukan dibangun untuk PSM saja, bukan. Ini jadi kebanggaannya kita semua. Sama seperti PSM yang merupakan klub profesional dimiliki oleh swasta, tapi kebanggaannya orang banyak. Kebanggaannya saya, kita dan lain-lain teman-teman semua. Siapa tidak bangga dengan PSM? Karena PSM memberikan kita kebanggaan. Betul. Saya coba mau menantang Kak Iko ini. Saya memberikan questions of life, Kak. Maksudnya saya akan merapid test. Saya coba gara-gara tadi kita sampaikan begitu, akhirnya saya muncul ide untuk merapid test Kak Iko ini. Saya akan memberikan 2 nih Kakak, 2 pertanyaan nih. Jawab dengan cepat. Jawab dengan cepat, pilih salah satunya Kakak. Siap. Stadion Matoangin atau Stadion Barombong? Matoangin. Pemkot atau Pemprov? Pemprov. Mari kita kupas satu-satu Kakak Iko. Kenapa Stadion Matoangin? Nah, Barombong sudah ada, bahkan Pemkot kemarin sudah bilang bagus kalau di Barombong. Atau kalau tidak mau dilanjutkan itu Barombong, bangun di sebelahnya. Secara historikal, Matoangin itu the best. Banyak sejarah yang tercipta di sana ya. PON itu kan dulu di sana kan. Terus dibangun. Itu kan menurut saya ini ide yang luar biasa, bukan cuma buat PSM, tidak untuk semua orang. Saya yakin kalau ditanyakan kepada seluruh warga kota, mau ndak Matoangin dibangun stadion? Kita lihat nih hasilnya. Pasti orang mau. Karena memang di situ kan sejak lama itu stadion Matoangin di situ. Apa salahnya kalau jadi stadion di situ? Amdalalin. Itu hal yang berbeda. Saya sampai sekarang tidak mengerti. Tuh akhirnya Pemprov mengurus kembali kan, saya baca. Iya. Bahkan sebenarnya kita bersyukur karena sudah menjadi milik pemerintah. Iya. Itu kan menurut saya itu kan stadion nanti kalau jadi kan punyanya pemerintah. Bukan punya PSM. Walaupun kemudian dapat privilege. Itu wajar. Wajar. Karena yang tadi saya bilang, PSM memberikan kita kebanggaan, kita bangga menjadi bagian dari PSM. That's right. Begitu. Jadi tetap Stadion Matoangin. Kenapa tahu Stadion Barombong Kakak Iko? Bagus tonji sebenarnya, cuman saya rasa akses juga kalau dong ke sana jauh ya. Berarti Amdalalin yang bermasalah di sana. Kayaknya, tapi kan itu yang dari dulu itu ruko-ruko bermasalah memang kan. Di sana kan masih zamannya Pak Sahrul kan itu masalah itu ruko-ruko kan, itu kan banyak sekali data, jadi kita juga bingung. Jadi kita tidak berstatement. PSM apalagi masalah stadion tidak sama sekali punya statement tentang itu. Siapapun yang ada di PSM, walaupun kita dilibatkan di FGD-nya. Kalau tadi saya tanya ke Pemprov atau Pemkot? Pemprov. Karena Pemprov lebih peduli ke PSM dan Pemkot tidak? Salah satunya. Seandainya Pemkot mengajak untuk ini, Pemkot tidak pernah mengajak PSM duduk bersama, Kakak? Belum pernah sampai sekarang. Kalau yang kemarin waktu PJ pernah kita bareng-bareng duduk-duduk nonton bola di Jakarta waktu lawan Persija kan Pemkot datang dengan beberapa orang kepala dinas. Itu bentuk support dan bentuk kebanggaan bahwa mereka warga kota yang bangga PSM masuk final dan juara. Betul. Gitu. Siapa tidak bangga waktu PSM juara? Betul. Ya kan bukan merinding bulu-bulu tak ya.
waktu PSM juara setelah menunggu puluhan tahun. Betul. Apa yang kita dikasih PSM bukan apa-apa, kebanggaan. Gitu. Itu rasanya kayak mahal sekali Kakak. Mahal sekali, tidak bisa dibeli. Nah itu semua teman-teman supporter itu yang dia punya, kebanggaan gitu. Jadi kalau ini PSM ada yang korek masalah ini, kalau mereka keras ke manajemen, saya malah ya memang karena porsinya begitu dan tugasnya begitu. Berarti saya bisa simpulkan Kakak, Pemkot ini anti PSM. Anda tahu ya kalau yang sekarang. Kalau saya dengar dari penjelasan tadi karena tidak pernah diajak duduk bersama. Dengan kepemimpinan wali kota baru mudah-mudahan ada pintu ke situ. Karena biar bagaimanapun ini kan PSM Makassar. Home base-nya di Makassar. Betul. Sejarahnya di sini, bagian dari kehidupan dan budaya serta kebiasaan. PSM ini sudah jadi kebiasaan. Bukan PSM Sulsel ini. Iya, Sulawesi pun. Saya bayangkan, saya ingat waktu PSM masuk final Piala Indonesia, ada teman saya ketemu teman dia lagi beli jersey di ini. Mereka itu 20 tahun tidak pulang ke Makassar. Tapi orang Makassar 8 orang semua beli jersey untuk pergi nonton. Batal itu partai karena itu hari kan ada sedikit masalah. Terus mereka tidak pulang ke Timika. Menunggu. Sampai saya dengar malah ada yang keluar dari pekerjaannya. Gara-gara harus karena mereka sudah di Makassar dan tidak mau pulang sebelum lihat PSM juara. Juara karena waktu itu sempat ada masalah. Akhirnya ditunda pertandingan. Tapi kan itu saya lupa berapa lama penundaan, tapi kan akhirnya jalan dan juara PSM. Saya bayangkan ini orang bagaimana dikorbankan banyak sekali untuk melihat PSM dapat piala. Karena mereka pikir piala itu bukan punya PSM saja gitu. Ya kan? Makanya itu piala diarak keliling kota gitu, karena ini piala untuk Makassar. Orang semua melihat ke kita. Ya, kita flashback lagi ke belakang waktu PSM menjadi juara tanpa mahkota. Ya kan, People's Champion. Semua orang respect sama PSM. Kenapa? Karena kita sportif. Kita berhasil menarik simpatinya semua masyarakat bola se-Indonesia. Tapi kemudian Kakak Iko, saya akhirnya menganggap bahwa pentingkah memang pemerintah itu ikut campur dalam mengurusi PSM ini, atau memang tidak sanggupkah manajemen PSM mengurusi dirinya sendiri? Tidak, sebenarnya kalau pemerintah itu menurut saya pemerintah itu seharusnya memang peduli, karena PSM adalah kebanggaannya Makassar. Pemerintah juga bangga kan sama PSM, termasuk Pemkot. Coba kita tanya-tanya di sana. Pasti mereka bangga dengan PSM, cuman memang mungkin dari segi regulasi, dari sisi ini banyak yang mungkin ada keterbatasannya. Jadi membangun stadion pun, memberikan support pembangunan stadion itu sudah bentuk mengurus sebenarnya kan. Diurus kini akhirnya tempat tandingnya nanti. Tempat tandingnya iya. Walaupun kita harus menunggu bertahun-tahun. Padahal kan itu kan sebenarnya ya masa Makassar tidak punya stadion yang bagus? Iya, betul. Ya kan, dibilang kandang ayam dan lain-lain gitu kan. Bahkan orang bisa bercocok tanam di situ. Iya, seandainya punya uang saya lalu bangun ya kan, saya juga begitu lah. Kan semua orang begitu bilang. Kenapa kayak mau ribut di sana? Kalau seandainya saya punya uang, punya tempat, saya bangun. Gitu. Akhirnya kemudian semua bersuara seperti itu Kakak Iko. Dan bahkan sebenarnya ada juga yang sedikit agak menurut saya sih aneh, tapi perlu kita untuk bisa juga kayaknya masuk akal juga nih. Yang dia bilang tidak terlalu urgent dulu pembangunan stadion, karena tidak semua orang Makassar suka bola. Tidak semuanya orang juga bisa ke stadion. Kenapa terlalu itu seolah-olah pembangunan Makassar ini hanya yang kayak utama sekali itu stadion? Ada juga yang berkomentar seperti itu Kakak. Ada, pasti. Kita kan tidak bisa, Pemkot juga tidak bisa memuaskan, Pemprov pun tidak bisa memuaskan semua telinga. Semua mata gitu kan. Cuma ini kan salah satu yang saya pun sebagai supporter ini minta ini diperhatikan. Iya. Makassar sebagai kota metropolitan, kota terbesar di Indonesia Timur, gerbang kota dunia dan lain-lain. Jangan sampai orang bilang dunia kartun gitu. Karena stadionnya begitu. Ada klub tertua di Indonesia. Home base-nya kotanya tidak punya stadion yang memadai. Padahal kalau kita mau pikir masalah sesuai regulasi PSSI saja ya, LIB ya, enggak bagaimana sekali sebenarnya. Iya, saya lihat stadionnya Kalteng Putra yang itu
sederhana tapi memadai. Memenuhi syarat. Oke. Nah, kemarin dengar teman-teman cerita 2 tahun lalu waktu main ke mana itu, ke Filipina kalau tidak salah. Kan kalau stadion yang kelasnya pertandingan Asia seperti itu kan harus single seat. Iya. Diakali sama stadion di sana. Jadi yang tidak single seat dicat saja. Yang single seatnya cuma 200, tapi memadai. Kita tidak memadai. Tidak memang. Oke. Gitu. Maksudnya memang waktunya, Mi. Iya. Waktunya, Mi. Kakak Iko, kalau ada yang harus Kakak Iko sampaikan kepada Pemprov dan juga Pemkot dari mewakili manajemen PSM atau mungkin mewakili dirinya Kak Iko sebagai supporter pecinta PSM Makassar, apa yang Kak Iko mau sampaikan agar supaya ini cepat segera bisa selesai? Karena huru haranya soal pembangunan stadion, ya Allah. Seolah-olah kayak tidak ada masalah lain selain pembangunan stadion. Padahal sebenarnya seandainya saling sipakat tahu, sipakat enggak, ya mungkin bisa jalan. Apa yang Kak Iko mau sampaikan? Saya bilang kayak gini. Siapapun dan apapun nanti hasilnya, kalau itu stadion jadi dibangun, itu kan uangnya kita. Uangnya masyarakat, uangnya rakyat yang dipakai, yang diambil dari kita makan di situ, ada pajak dan lain-lain. Jadi sebenarnya semua masyarakat berhak untuk itu. Stadion bukan cuma masalah gengsi. Ya, stadion ini kita butuh itu stadion itu. Kalau stadion ada, akan banyak sekali terputar ekonomi juga di situ. Setuju. Gitu kan? Jadi saya berharap Pemkot dan Pemprov ada jalan tengahnya, gitu kan? Sebagai bagian dari PSM dan sebagai supporter, saya berharap Pemprov dan Pemkot secepatnya punya satu momen saling berjabat tangan. Ayo selesaikan. Betul. Istilahnya orang kan ya, selesaikan apa yang kau mulai. Iya. Gitu. Ya, jadi selesaikan kini stadion dan ini akan menjadi kebanggaan bersama. Amin. Bukan cuma PSM, semua orang akan bangga gitu. Kita bayangkan ya kalau dari sini Ki lagi main di sana, bukan tidak harus PSM lagi main di sana, ada lampu-lampu cahayanya. Betul. Kan kebanggaan tersendiri. Iya. Anak orang mana? Makassar. Oh, nggak ada stadionnya kan? Jadi mudah-mudahan sudah ada. Amin. Dan saya yakin Pemprov dan Pemkot punya niat baik untuk PSM. Mudah-mudahan segera satu frekuensi. Cuman mungkin regulasi tidak ketemu. Oke, baik, terima kasih banyak ya Iko. Sudah bisa hadir di studio, ngobrol-ngobrol kita asik sekali. Saya doakan segera bisa selesai Kakak Iko. Siap. Dan PSM tetap melaju, apalagi ini persiapan pramusim ya. Piala Menpora. Mudah-mudahan juga di situ bisa menjadi bagian untuk bisa mengatur siapa pemain yang bisa dipasangkan, siapa yang cocok dan sebagainya untuk persiapan masuk liga. Liga resmi kira-kira seperti itu memang tujuan dari pramusim. Dan saya tahu sekali bahwa Kak Iko ini adalah paling sibuk di manajemen karena sekretaris Pak, di mana-mana itu nyawa sebuah organisasi ada di sekretaris. Sama MOM ini paling sibuk. Itu juga MO juga media officer karena harus karena dia corong, betul. Baik, terima kasih banyak Kak Iko. Sama-sama. Oke. Sukses Ki terus. Amin. Time is over.